Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Akmal akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Surat undangan. Ayo membaca. Nah, perhatikan, kita akan membahas tentang surat undangan. Ada apa aja itu surat undangan? Nah, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi. 2. Undangan setengah resmi. 3. Undangan tidak resmi. Undangan resmi. Nah, perhatikan gambar di samping anak-anak. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kedua, undangan setengah resmi. Perhatikan contoh undangan resmi gambar di samping ini. Undangan setengah resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi. Nah, ini contoh gambar undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan lain-lain. Bagian-bagian surat. Nah, perhatikan anak-anak bagian-bagian surat berikut ini mulai dari atas sampai bawah. Yang paling atas adalah kepala surat. Kemudian berikutnya yang kedua di sini adalah nama dan alamat tujuan. Berikutnya di sini adalah pembuka surat. Yang berikutnya yaitu isi surat. Yang berikutnya lagi di sini ada penutup surat. Kemudian ada tempat dan tanggal surat. Kemudian yang terakhir di sini adalah pembuat surat. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari surat. Pada penjelasan tadi dijelaskan bahwa surat undangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu surat undangan resmi, nomor 2 yaitu surat undangan setengah resmi, yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Mengamati perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Penyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran percobaan anak-anak mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana. Yang kedua, siapkan 1 buah lilin. Yang ketiga, siapkan 1 buah kaleng bekas susu. Yang keempat, siapkan 5 butir kapur barus ukuran kecil. Yang kelima, siapkan 1/5 bagian kaleng pasir kering.
Yang keenam, siapkan piring aluminium. Yang ketujuh, siapkan es batu. Cara kerja: 1. Tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku lalu nyalakan lilin. Ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir lalu masukkan kapur barus. Keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. 5. Letakkan piring aluminium di atas kaleng susu lalu letakkan beberapa butir es batu. 6. Diamkan selama 10 menit. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pengamatan: amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Kesimpulan: percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang contoh peristiwa menyublim. Peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Kapur barus yang dipanaskan mengalami proses penyubliman atau berubah menjadi zat gas. Dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Nah, kalian perhatikan video berikut ini untuk melihat percobaan yang telah teman-teman kalian sudah lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, saya akan membuat percobaan peristiwa menyublim. Alat dan bahan: yang pertama ada es batu, kedua kapur barus, 3 lilin, 4 pasir, kelima penangga tungku, keenam piring aluminium, ketujuh kaleng. Langkah pertama, kita taruh lilin di sini. Setelah dinyalakan, kita taruh kaleng di atasnya. Lalu kita masukkan pasir ke dalam kaleng. Lalu kapur barus. Lalu kita kasih es batu. Lalu kita tunggu. Dan ini sudah mulai mengkristal, mulai beraroma. Ini esnya sudah mulai mencair. Mari kita buka. Jadi ini percobaan menyublim dan kelihatan kristal. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung, prasarana, dan juga jalan-jalan. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, artinya pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini.
Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo membaca. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus berupaya agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, membangun kualitas manusia Indonesia. Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, antara lain 1. Mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. 2. Mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Membangun kualitas manusia Indonesia, antara lain 1. Menuntut ilmu setinggi-tingginya. 2. Berkarya untuk pembangunan negara Indonesia. Kesimpulan dari kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia yaitu generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berdampak positif bagi diri sendiri dan bagi sesama maupun bagi bangsa Indonesia. Kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, serta mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sumbangsi kita dalam mengisi kemerdekaan. 1. Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. 2. Mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. 3. Mengunjungi dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat di berbagai daerah. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Turut mensukseskan program pemerintah. 6. Menjaga atau memelihara fasilitas umum. 7. Berprestasi dalam bidang-bidang positif. 8. Terlibat aktif dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan. 9. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 10. Mengembangkan potensi diri. 11. Mencintai produk-produk dalam negeri. 12. Menjaga dan melestarikan serta mengembangkan budaya-budaya Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Yang pertama di sini adalah gambar pembangunan jalan. Kemudian di sini ada gambar pembangunan jembatan. Di sini ada gambar pembangunan pasar. Berikutnya di sini ada gambar pembangunan sekolah. Berikutnya yaitu gambar pembangunan tempat ibadah. Anak-anak, dalam setiap pembangunan itu memerlukan biaya yang banyak, maka pemerintah memungut pajak untuk membangun jalan dan jembatan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Maka dari itu, pajak sangat penting bagi pendapatan negara. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menghambat pembangunan nasional. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain sebagai berikut. Merdeka dan berdaulat. Sumber daya manusia yang melimpah, sumber daya alam yang besar yang belum dimanfaatkan, letak geografis, stabilitas keamanan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah faktor pendukung pembangunan nasional beserta penjelasannya. Yang pertama, merdeka dan berdaulat. Dengan merdeka dan berdaulat, maka bangsa Indonesia punya kebebasan menentukan langkahnya sendiri dalam upaya melaksanakan pembangunan tanpa didikte atau dipaksa oleh negara lain. 2. Sumber daya manusia yang melimpah. Dengan sumber daya yang banyak, maka ongkos produksi suatu usaha bisa dipangkas, terutama ongkos produksi biaya bekerja. Sumber daya alam yang besar dan belum dimanfaatkan. Sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu faktor penarik minat investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga mampu membuka lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, bukan oleh masyarakat luar negeri. Letak geografis. Letak Indonesia yang strategis yaitu menjadi jalur perlintasan perekonomian dunia, membuat Indonesia mengambil kesempatan dengan turut berperan serta di dalamnya.
stabilitas keamanan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan jaminan keamanan, maka roda perekonomian lebih cepat bergerak. Investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dan penghambat pembangunan nasional. Nah, sekarang faktor penghambat pembangunan nasional. 1. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. 2. Penguasaan teknologi yang masih rendah. 3. Birokrasi yang buruk. 4. Tingkat kepercayaan investor yang masih rendah. 5. Infrastruktur yang buruk. Faktor penghambat pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ini disebabkan karena tingkat pendidikan, etos kerja atau semangat kerja, penyerapan kemampuan teknologi yang kurang dari masyarakat Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia tersendat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penguasaan teknologi yang masih rendah. Penguasaan teknologi yang masih rendah menyebabkan barang-barang berteknologi tinggi terpaksa diimpor dari luar negeri, dan ini menambah beban utang atau berkurangnya devisa bagi negara Indonesia. Birokrasi yang buruk. Birokrasi yang buruk menyebabkan peraturan yang berubah-ubah, berbelit, dan sulit membuat investor atau orang yang menanamkan investasi atau modal menjadi enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tingkat kepercayaan investor yang masih rendah. Dengan kepercayaan yang rendah dari investor membuat modal yang diperoleh Indonesia sedikit, sehingga tingkat kepercayaan pembangunan tersendat. Infrastruktur yang masih buruk. Jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang buruk menyebabkan biaya produksi suatu barang dan jasa menjadi membengkak, sehingga tidak mempunyai daya saing dengan produk atau jasa dari luar negeri, sehingga tingkat kecepatan pembangunan menjadi terhambat. Tadi adalah faktor penghambat pembangunan nasional. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung di video ini dari awal sampai akhir, kalian dengan mudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.